Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Edi Wiono kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semakin aktif aja dong nih kayaknya kelihatan seger terus semangat dalam rekreasi. Pak Edi di mana sekarang tugas Pak Edi? Ini saya ngajar fisika di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Serang, Banten. Luar biasa. Saya juga sempat mendengar itu Pak, Hmm? sempat Ya. mendengar Hmm. Islamic School itu bisa dikatakan sekolah elit gitu ya Pak ya. Benar nggak itu Pak? Biasa aja. Jadi sebetulnya sekolah di mana aja sama aja. Yang penting gurunya itu gimana gitu. Jadi gini Gurunya Pak, bersemangat atau enggak ya. dalam pertemuan ini mungkin ada yang ditanyakan gitu Bapak. Ya, Ada siap. pertanyaan apa? Ya, siap. Tujuan apa selama Bapak di Nurul itu? Hmm. Iya, jadi saya itu ini ya, jadi dari dulu kan ngajarnya pakai model ceramah gitu ya, jadi udah menikmati gitu. Jadi tanpa persiapan pun langsung masuk kelas siap gitu. Sehingga kemarin tuh saya baru ngeh gitu ya. Jadi ternyata hmm, setelah ulangan harian itu nilainya banyak yang nggak KKM. Jadi saya akhirnya berpikir ya, jadi bagaimana caranya ya, jadi agar anak-anak itu bisa memahami apa yang saya ajarkan. Kemudian ketika ulangan juga anak-anak itu bisa gitu, bisa memahami dan apa lulus KKM lah gitu. Jadi di kelas Bapak ya Pak ya, khususnya di Mm, kelas Bapak mungkin ulangan kemarin tuh ya Pak ya, iya, itu nilai anak-anak di bawah standar gitu Pak ya. Gitu. Sekarang mungkin Bapak pernah nggak berpikir, kok bisa gitu anak saya nilainya di bawah rata-rata KKM gitu. Bapak pernah pernah berpikir tentang hal itu? iya pernah. Jadi sebetulnya saya udah tahu gitu ya. Karena memang ketika pembelajaran ini apa ceramah itu monoton gitu ya, monoton. Kemudian kadang-kadang anaknya juga apa tiduran gitu ya, tiduran mungkin ini ya. Tapi karena mau ngejar materi itu ya ini yang lebih cepat dan praktis itu memang ya, mengajar dengan ceramah. Jadi Jadi, kalau mmm, apa, saya kan pernah belajar ya, jadi belajar ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian kita memperhatikan, anak-anak kita itu kecenderungan belajarnya itu seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, apakah mereka tipe yang anak auditori atau visual atau psikomotorik gitu ya. Jadi nampaknya itu perlu dilakukan. Kemudian juga nanti saya juga perlu menyiapkan media yang berbeda-beda gitu ya. Bisa PowerPoint, ya, kemudian bisa dengan menggunakan alat peraga praktikum karena di lab sebetulnya alatnya itu ada gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan di internet itu ada juga itu. Jadi ada website PHET itu dari luar ya. Jadi di situ pembelajaran fisika dengan interaktif dan langsung bisa tervisualisasi gitu ya. Dan itu memang memudahkan dan anak itu senang gitu ya Pak ya mm, melihat. ya. Nah, tadi Bapak juga sudah berangan-angan gitu Pak ya, sudah mm, mempunyai mm. apa namanya temuan metode ya Pak ya. Itu kan Iya, yang biasa Bapak lakukan kan sebelumnya tadi itu ya mm, lama. Gitu. ya. Apa Bapak yakin Pak dengan apa namanya dengan menggunakan yang Bapak sebutkan tadi itu
dengan metode berdiferensi, apakah Bapak yakin bisa meningkatkan nilai anak Saya yakin. sehingga sehingga gitu, sehingga nilai anak di kelas Bapak tuh bisa di atas rata-rata KKM gitu. Ya, saya yakin karena saya sebelumnya juga pernah ya, jadi menggunakan praktikum gitu. Jadi memang anak-anak lebih aktif gitu ya. Kemudian selain praktikum juga pernah menggunakan tadi ya, jadi yang media interaktif internet itu anak-anak juga aktif. Jadi mereka ketika anak-anak aktif, kemudian anak-anak itu apa bersemangat gitu ya. Jadi sampai anaknya itu menemukan sendiri gitu ya. Jadi apa anak-anak merasa senang gitu belajar fisika itu. Jadi intinya Bapak yakin gitu ya Pak ya, dengan apa namanya, Bapak menggunakan metode berinteraksi ke depan itu bisa gitu, Ya, bahwasanya nilai anak itu bisa di atas rata-rata KKM. Jadi iya. ini Pak, Mm, coba kalau kita digambarkan Pak ya, mm, mm, misalkan rentang 1 sampai 10, kira-kira nih Pak, kira-kira Bapak dengan metode berdiferensi itu memberi posisinya di nilai di angka berapa Pak? iya. Tingkat keberhasilannya Pak ya, tingkat keberhasilannya yang akan Bapak lakukan dengan metode berdiferensi itu di angka berapa kalau rentang 1 sampai 10? Ya. Jadi kalau ceramah itu saya nilai 5 ya, maka dengan pembelajaran berdiferensiasi ini minimal saya akan mendapatkan angka 8. Oh, 8 Jadi ya. saya tidak berani tinggi-tinggi ya karena fisika ini kan ya bukan hanya senang saja ya, tapi juga perlu mengkaitkan dengan matematikanya harus bisa, kemudian Iya. konsep fisikanya juga bisa. Jadi saya ingin menaikkan sedikit, tapi anak-anak bisa paham, bisa senang gitu aja. Bertahap. Jadi tadi Bapak berbicara 8 ya Pak ya. Berarti Mhm, istilahnya mendekati ke style yakin banget nih. mhm. Ya Pak ya. Ya, Luar biasa. Sekarang implementasinya Pak, penerapannya untuk pembelajaran diferensi itu kapan akan Bapak implementasikan kepada siswa Bapak? ya. Yang pertama, yang jelas saya akan membuat perencanaan gitu ya. Hmm. Membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, yang penting berarti saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian evaluasinya, saya juga melakukan evaluasi yang berdiferensiasi. Jadi evaluasinya berbeda dengan anak-anak, tidak disamakan gitu ya. Jadi kalau yang psikomotorik berarti dengan praktek. Kemudian kalau yang apa Visualisasi. ya praktek praktikum gitu. Ada juga yang dengan model tes. Jadi kita sesuaikan dengan anak-anak gitu. Harapannya dengan seperti itu semua anak terfasilitasi dan bisa tumbuh gitu ya. Bisa tumbuh dan merasa senang belajar fisika gitu. Oke, bagus Pak ya. Berarti mungkin setelah liburan mungkin Bapak akan menerapkan Hmm, metode pembelajaran diferensi itu. ya. Hmm, Ataupun sejauh mana sih Pak? Bapak apakah akan selalu menggunakan metode itu? Komitmen Bapak tuh gimana tuh? ya. Tanggung jawab Bapak terhadap saya Ya. nih ingin mencoba, sejauh mana itu tanggung jawab Bapak? Iya, saya menyadari gitu ya. Jadi selama ini itu ternyata saya salah menilai gitu ya. Jadi yang penting tugas saya mengajar udah tuntas, udah selesai gitu ya. Jadi tidak melihat bagaimana anaknya. Jadi saya menyadari bahwasanya peran guru ini harus optimal gitu ya. Optimal untuk menghantarkan anak-anak pembelajaran yang menyenangkan, kemudian juga bisa meningkatkan prestasi gitu ya. Dan ini apa? Saya merasa puas, kemudian anak juga senang gitu ya. Jadi sehingga memberikan manfaat pada semuanya. Juga sekolah juga akan senang karena anak-anaknya tuntas. Pak, baik, Begitu? terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan dengan
inisiatif Bapak menggunakan metode pembelajaran berdiferensi gitu. Wah, di semester yang akan datang anak-anak Bapak semua bisa Ya, mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun ketika hasil tidak maksimal pasti bakal ada kesulitan. Nanti akan kita konfirmasikan lagi ya Pak ya. ya siap. Di Terima kasih. PA karena memang waktu kita juga terbatas Pak. Bapak punya kesibukan, saya pun ada kesibukan. Ya, Mudah-mudahan Bapak sukses Pak ya menggunakan ya, metode tersebut. ya. Ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade, sampai ketemu.